Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bacaan dan Renungan Harian Katolik, Minggu 19 Desember tahun 2021, Pekan Advent keempat. Bacaan pertama, Mika 5, 1-4. Bacaan kedua, Ibrani 10, 5-10. Bacaan Injil, 1, 39-45. Bacaan pertama, Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, maka kita akan membangkitkan, maka kita akan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Bacaan kedua. Persembahan yang sempurna. Karena itu, ketika ia masuk dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Renungan Injil, Maria dan Elisabet. Salam yang dikatakan Elisabet kepada Maria telah menjadi bagian doa devosi umat Katolik. Dalam perjalanan iman yang menantang kemustahilan, salam Elisabet memberi kekuatan kepada Maria. Perempuan yang mengandung bukanlah hal sepele, kita belum tentu dapat menyelesaikan dalam 1 minggu saja. Pasti ada hari si ibu bersemangat tinggi. Tetapi ada masa kelabu yang penuh keraguan. Berbahagialah yang percaya kepada Tuhan, karena rencananya akan terlaksana. Maria mungkin sangat membutuhkan salam Elisabet yang datang dari dorongan Roh Kudus ini. Elisabet sangat bahagia ketika mengandung, itu seolah melepaskan dari aib karena sebelumnya orang menyebut sebagai perempuan mandul. Namun Maria punya kasus yang berbeda. Dia mengandung anak yang bukan dari suaminya, tentu saja itu adalah aib tersendiri jika orang mengetahuinya.
Salam Elizabeth pastilah sangat menguatkan Maria. Elizabeth sendiri mungkin tak menyadari betapa berartinya salam hangat yang ia berikan kepada Maria. Kehidupan iman adalah perjalanan yang dinamis. Kenyataan sehari-hari mudah mengombang-ambing perasaan kita. Sebagai komunitas orang percaya, kita dapat memilih dua tipe kepribadian. Pertama, mereka yang menguatkan iman sesamanya. Kedua, mereka yang menjatuhkan dan menjadi batu sandungan. Jika PK merespon pekerjaan Roh Kudus, kita dapat menjadi sumber kekuatan bagi saudara seiman. Elizabeth tampak sangat bahagia dikunjungi Maria. Siapa aku ini, sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Elizabeth bertanya rupanya, pergumulan iman menghasilkan saling menguatkan. Persahabatan yang jujur sangat berharga dan dapat membawa kita lebih mencintai Tuhan. Ketika seorang sahabat memberikan salam, marilah kita belajar merespon Roh Kudus dan cinta dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami menjadi sahabat yang menebar cinta, kehangatan kasih, damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, telah mendengarkan firman Allah. Semoga kita diberkati oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.